Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa.
ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepasang kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer, boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan saya pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai durian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
mahal kilo, kemudian untuk benerannya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, nih, mohon hari ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan.
Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, gaji sekitar 1 kilo, kemudian
untuk karbohidratnya di sini cenderung kurang. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, ini hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita, jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita.
Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, nih, mohon kerjasamanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi
minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu
diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan saya pribadi sendiri ini keuntungan yang luar biasa masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kami mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, nih, hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, nih, mohon hari ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapalkuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada
ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah, dan pribadi sendiri dengan sekolah desa Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan psikologis luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan psikologi luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Istri Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim Istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu Istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
lapangan gaji ya, kilo, kemudian untuk benerannya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri ini dengan seperti luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan
Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah.
Kalau karbohidratnya jangan ya sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan seperti luar biasa Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan.
Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini pasar kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa
sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan sendiri yang luar biasa. Itu bisa kita masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepatah kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang kita tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah, dan pribadi sendiri itu dengan psikologi luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado
Ayo berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini disepakati kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa dengan Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan mungkin luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Iya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan psikologi luar biasa dengan Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang kita tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini disepakkan kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa dengan Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong
yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah.
Kalau karbohidratnya jangan ya sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa dengan kita masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi mohon hari kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong
Yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Adiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang
sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, nih hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang
berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini pasar kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atiko tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atiko tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atiko. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel.
Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini pasar kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar.
Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini pasar kilo, kemudian
kemudian untuk benerannya di sini cenderung kurang. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong
yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya
jangan ya sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan yang luar biasa dengan masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapalkuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang
saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, nih hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepasang kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan psikologi yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan psikologi luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini cukup mahal, masih sekitar 20.000 ya kilo. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri ini dengan psikologi luar biasa dengan masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh
dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini disepakati kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami
mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepakat kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri.
udah berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepakat kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita, jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini sepakat kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri ini keuntungan luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, nih hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita, jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepangkal kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kami mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong
yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah.
Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan sendiri yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepangkal kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan.
Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa
sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan sendiri yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan psikologis yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa dengan Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang
saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita, jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, ini- teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umumnya. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ke ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini sepatah kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan sendiri yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel.
Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah, dan pribadi sendiri itu dengan psikologi luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang kita tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar.
Iya, Iya, ini teman-teman Satgas. fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih, terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini 7 mahal,
kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan seperti luar biasa dengan masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Dan ini lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi mohon hari ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan.
Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto, kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau
karbohidratnya. Jangan ya sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa dengan Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, tadi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atikoh dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di tapal kuda Jatim istri Ganjar Pranowo.
Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapalkuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang.
Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kami mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye.
Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh,
Sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri jadi keuntungan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan
Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi.
Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan segitu yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atiko tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atiko tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atiko dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atiko, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atiko. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya,
Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut, dikatakan Leo, dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti yang luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos.
Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Iya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Bawang merah di sini secepatnya kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian, harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan seperti yang luar biasa Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang kita tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye.
Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya, jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri dengan psikologi luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang kita tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semuanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ibu-ibu kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong
yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepakat kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan yang sebisa
sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan yang luar biasa dengan masyarakat Manado. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atiko Ganjar Pranowo. Yes. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, Ya. teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah dari ya, panggung. cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta tolong. sudah selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya Iya, sekali lagi terima ibu-ibu kasih. kita. Jadi fotografer boleh turun, fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Teman-teman ini- Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Meski dilaporkan ke Bawaslu, Siti Atikoh tetap lanjutkan kampanye di Tapal Kuda Jatim istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh tetap tancap gas melakukan safari politik ke wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Adanya laporan ke Bawaslu itu tak mempengaruhi kampanye Siti Atikoh. Dia masih gencar turun ke lapangan untuk mengkampanyekan sang suami dan cawapresnya, Mahfud MD. Siti Atikoh akan bersafari politik ke sejumlah kota di Jawa Timur pada 24 sampai 29 Januari tahun 2024. Adapun kota kabupaten yang akan didatanginya setelah Banyuwangi adalah Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar, Nganjuk, Jombang, hingga Surabaya. Diduga ajak ASN kampanye, Atikoh dilaporkan ke Bawaslu istri Ganjar Pranowo. Siti Atikoh dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekretaris Daerah, Sekda, Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN saat kampanye. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye.
Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau karbohidratnya jangan yang sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri itu dengan sedikit luar biasa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, minta tolong